Halo, lo, apa kabar? Saya Rusmono Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya buka suara soal sikap pemerintah dalam menghadapi perang tarif Presiden Trump. Airlangga menyatakan pemerintah tidak akan melakukan pembalasan dan memilih jalur negosiasi. Ini adalah sikap resmi pertama dari pemerintah, kendati sesungguhnya yang banyak ditunggu adalah pernyataan resmi dari Presiden Prabowo seperti halnya sikap kepala pemerintahan atau presiden negara-negara lain. Bahkan ini termasuk kan seperti Meksiko dan juga Kanada yang bertetangga langsung dengan Amerika Serikat ini langsung kepala pemerintahan dan atau presidennya langsung bersikap. Ya, statement pemerintah atau official press release dari pemerintahan Pak Prabowo masih menunjukkan kehati-hatian. Karena tetap Presiden Prabowo belum bicara atau official statementnya diucapkan oleh Pak Erlangga. Intinya adalah Indonesia tidak ingin melakukan retaliasi, retaliation, pembalasan itu. Jadi artinya akan cari cara untuk negosiasi itu langkah paling rasional sambil menunggu perubahan deal global antara Eropa dengan Amerika. Beberapa negara Asia udah bikin semacam blok untuk melawan China, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Tetapi Indonesia kira-kira tahu bahwa terlalu berat kalau perang dagang itu dilayani habis-habisan tuh. Dan tentu ada perhitungan investasi Amerika di Indonesia, juga kebutuhan keseimbangan politik di Indo-Pasifik, karena tetap aspek politik harus dihitung kalau Indonesia mau membuka semacam front dengan Amerika. Jadi negosiasi ada atau jalan diplomasi adalah hal yang masuk akal. Sekarang masalahnya adalah siapa yang akan memimpin duel diplomasi ini atau berargumentasi dengan Amerika untuk mewakili kepentingan Indonesia supaya masih ada ruang yang memungkinkan perdagangan antara Indonesia dan Amerika itu tidak dibebani berlebihan oleh tarif yang dibuat oleh pemerintah Amerika. Nah, di sini penting kita bicara tentang tokoh. Penting kita bicara tentang satu grup atau satu sebut aja task force yang memang sudah dibentuk atau sedang dibentuk oleh Presiden Prabowo untuk maju di dalam meja perundingan di Washington. Nah, soalnya sampai hari ini dubesnya tidak ada, kan tetap dubes yang harus ditempatkan di dalam keadaan menangani krisis bukan lagi sekedar pejabat ya sebut aja pejabat negara yang diutus untuk kepentingan hubungan baik Amerika dan Indonesia, tetapi seseorang yang harus paham tentang global politics, global economics itu, harus paham tentang syarat-syarat perdagangan, harus paham tentang apa yang terjadi setelah Indonesia misalnya mampu untuk bernegosiasi dengan Presiden Donald Trump. Jadi sekali lagi fokus perhatian negeri ada pada siapa yang akan memimpin. Ini bukan memimpin perang sehingga diperlukan seorang jenderal, juga bukan sekedar memimpin satu delegasi dagang yang hendak memasarkan barang-barang kerajinan Indonesia seperti yang biasa dilakukan. Tetapi seorang dubes yang mampu untuk memperhatikan secara detail asas-asas perjanjian, asas-asas politik regional atau politik kawasan. Nah, ini masih dalam tanda tanya. Tentu kita bisa sebut beberapa nama misalnya yang sangat mungkin di kepala saya sih ada nama seperti Dino Patijalal yang memang dalam tradisi diplomasi dia mengenali dengan baik proses-proses negosiasi karena dia di-train lama di dalam bidang itu. Juga kita tahu reputasi Dino karena mengerti tentang regulasi perjanjian, apalagi ayahnya dikenal sebagai Hasim Jalal itu salah seorang negosiator utama yang menyebabkan Indonesia bisa mendalilkan batas yang disebut hukum laut
yang melindungi Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi orang seperti Dino itu mestinya jadi semacam sebut aja semacam model yang jadi ukuran tuh. Kalau ada yang di atas Dino ya oke, tapi kelihatannya itu yang bisa saya terangkan tuh. Nah, keadaan ini yang memungkinkan kita berpikir apakah nama-nama lain masih dimasukkan oleh Presiden Prabowo. Itu sebetulnya memang itu kualitas yang harus dihitung sejak sekarang, karena kita sedang negosiasi dengan negara yang sangat besar dan harus dikenali oleh seorang dubes yang paham tentang geopolitik, paham tentang geoekonomi, paham tentang hukum internasional. Anda tadi menyebut nama Dino Patijalal sebagai figur yang pas mengisi kekosongan pos di pos duta besar di Amerika Serikat. Memang agak mengherankan ini, Indonesia memutuskan mengosongkan pos duta besar di negara terbesar dan terkuat di dunia seperti Amerika Serikat ya. Di masa Jokowi sempat muncul nama Wisnu Tama, ini mantan Menparekraf, yang kalau kita lihat track recordnya sih nggak punya pengalaman dalam dunia diplomatik, apalagi pos yang sangat penting seperti Amerika Serikat. Kita hanya bisa menduga-duga ini pasti ada tarik-menarik kepentingan politik di elit kekuasaan di sekitar Pak Prabowo yang memperebutkan posisi itu kan. Posisi pos duta besar di Amerika Serikat ini sangat penting. Tapi kan memang dalam situasi sekarang ini harus dicari figur yang tepat ya, yang tidak hanya tepat tapi punya kapasitas, punya jaringan internasional yang kuat. Tidak asal main isi pos duta besar di Amerika Serikat begitu saja, apalagi cuman karena kedekatan dengan seseorang. Ya akhirnya mesti ada yang diusulkan oleh publik kan kepentingan diplomasi itu bukan sekedar keinginan dari pemerintah, tapi kebutuhan rakyat yang pasti akan terdampak luar biasa akibat perang tarif ini kan. Kita mulai menghitung minggu depan apa akibatnya ketika tanggal 9 nanti patokan resiprokal yang dimaksud oleh Donald Trump itu mulai diberlakukan pada Indonesia 32%. Dengan kalkulasi itu pemerintah Indonesia diminta juga oleh kawasan ini, ASEAN terutama, untuk jadi semacam promotor. Nanti kita tahu bahwa Pak Prabowo memilih bersekutu dengan BRICS, tetapi dalam soal perang dagang itu kecanggihan bilateral, diplomasi bilateral antara Indonesia dan Amerika juga harus dihitung sebagai pintu masuk untuk menuntun persepakatan-persepakatan lain yang akan diikuti oleh negara-negara kawasan ASEAN misalnya. Tentu setiap negara di Indo-Pasifik berupaya untuk nego secara bilateral, itu pasti karena kepentingan nasionalnya beda-beda. Tetapi Indonesia harus mampu untuk memperlihatkan semacam call yang lebih tinggi, karena posisi Indonesia tetap merupakan kawasan dengan pasar terbesar potensinya bagi perdagangan di Indo-Pasifik. Nah, itu membutuhkan seorang duta besar yang mampu memimpin kontingen untuk mendalilkan bahwa Indonesia harus juga diperhitungkan secara strategis karena kedudukan geopolitik dan geoekonomi. Kan itu dasarnya kan. Sebagai wilayah yang sangat besar, dan di Indonesia sendiri investasi Amerika sangat signifikan, terutama soal Freeport misalnya, dan sistem perdagangan bebas yang didalilkan oleh Amerika itu harus dimatangkan sebagai upaya untuk memulai satu era Indo-Pasifik. Kan Indonesia ingin berperan di situ. Apakah Indonesia berperan di BRICS? Oke, itu secara ideologi benar. Tetapi BRICS mungkin skalanya terlalu kecil untuk kebutuhan pasar yang diinginkan atau diincar oleh Indonesia. Jadi harus betul-betul dicari seorang dubes yang dalam kapasitas tadi itu, kemampuan globalnya, diplomasi globalnya terandal, keahlian dia secara intelektual sudah teruji, jaringan yang dia kelola itu juga melibatkan kepentingan regional Indo-Pasifik, dan yang lebih penting adalah orang yang betul-betul bisa diterima sebagai prasyarat bahwa dubes Indonesia itu betul-betul di dalam kualitas tertinggi, dalam kapasitas tertinggi.
Saya tadi menyebut nama Dino Patijalal karena saya kenal cara dia berpikir. Tentunya kalau ada orang lain, dan saya pasti juga akan menyebutkan itu. Tetapi publik Indonesia juga justru diminta masukan kira-kira dari kalangan akademisi, siapa tokoh yang mumpuni untuk menjalankan misi Presiden Prabowo, yaitu menembus pasar Amerika sambil mendalilkan sebut aja satu policy untuk menjamin bahwa Indo-Pasifik tetap ada di dalam kondisi yang layak untuk dipertahankan dari potensi invasi Cina misalnya, atau negara-negara besar yang ingin menguasai ekonomi Indo-Pasifik. Nah, ini yang saya terangkan dari tadi, dibutuhkan seseorang yang punya kapasitas pengetahuan ekonomi, global politik, global security, dan terutama tahu tentang syarat-syarat perjanjian internasional. Sesungguhnya kalau kita mau lihat dari sisi positifnya ya, di balik perang tarif Trump ini bisa menjadi semacam batu ujian bagi pemerintahannya Prabowo. Apakah mereka bisa lulus sekaligus lolos dari ujian berat yang disodorkan oleh Trump? Kalau lulus dan lolos ya, pemerintahan Prabowo itu naik kelas, dan posisi Indonesia itu sebagai big brother di ASEAN bisa direbut kembali. Ini sudah cukup lama posisi Indonesia di lingkup regional apalagi global itu nggak jadi hitungan selama Jokowi yang memimpin ya. Dia betul-betul pemimpin yang inward looking, yang nggak pernah hadir dalam acara-acara besar di PBB. Tentu duta besar punya fungsi strategis, terutama untuk masuk dalam perundingan yang membutuhkan tadi komprehensivitas di dalam semua isu itu, isu politik maupun isu ekonomi terutama tuh. Tapi kepastian itu juga harus dilandaskan pada semacam misi untuk memperlihatkan potensi Indonesia menjadi pemimpin Asia, terutama karena Presiden Prabowo tentu punya gagasan besar untuk menyikapi keadaan ini, tetapi tetap Presiden Prabowo masih berhati-hati. Tapi kita tahu bahwa Presiden Prabowo menginginkan atau punya semacam keinginan untuk memimpin Asia, bukan sekedar Indonesia kan. Dan itu seharusnya menjadi kebanggaan bagi negeri ini. Nah, atau calon dubes di Amerika harus mampu untuk menginspirasi kawasan Indo-Pasifik supaya profil Indonesia dalam kepemimpinan politik minimal bisa diandalkan kembali kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita coba untuk menganalisis saja siapa yang layak jadi duta besar di Indonesia di Washington. Dan sekali lagi, karena dunia lagi mengalami realignment, ada masalah besar di Timur Tengah, masih ada krisis politik di Ukraine segala macam tuh, potensi Iran untuk maju memimpin semacam persaingan persenjataan di Timur Tengah. Nah, semua itu kan mesti dikenali juga, kendati itu bukan wilayah yang sedang kita masalahkan, yaitu perang tarif dengan Amerika, tetapi pengetahuan komprehensif tentang keadaan global itulah yang akan menentukan apakah Indonesia bisa masuk menjadi player di dalam keadaan krisis, keseimbangan politik global, juga upaya untuk mempertahankan dunia yang adil dalam perdagangan bebas. Itu sekali lagi menjadi prasyarat dari seorang duta besar Indonesia di Amerika. Sorry, karena strategisnya kedudukan duta besar itu sekaligus dia memantau pandangan dunia terhadap Indonesia kan. Jadi kalau seseorang yang jadi duta besar sekedar punya keahlian teknis perdagangan, itu juga kurang sekali. Keahlian teknis diplomasi soal hak asasi manusia juga diperlukan, tapi bukan itu tema hari ini nih. Karena tema hari ini adalah berupaya untuk membujuk dengan argumen keputusan-keputusan Donald Trump yang merugikan Indonesia. Nah, itu yang selalu kita ingin lihat, bahwa sekali lagi dubes Indonesia di Amerika sekaligus menjadi dubes Indonesia untuk seluruh dunia sebetulnya itu. Karena fokus kita memang seluruh energi kita adalah upaya untuk berdiplomasi dengan pemerintah Amerika. Nah, itu memerlukan kualitas dubes yang di atas rata-rata, kira-kira begitu tuh. Nah, jalan pikiran ini yang saya kira juga lagi diolah oleh Presiden Prabowo, supaya begitu ada dubes di Indonesia langsung terlihat punya pikiran mewah, punya pikiran jangka panjang,
dunia akan melihat bahwa seorang dubes di Indonesia di Amerika itu punya pengetahuan lengkap tentang global security, environmental ethics, human solidarity, dan itu menjadi backup intelektual untuk masuk dalam perundingan, dalam meja perundingan dengan Amerika. Jadi bukan sekedar teknikalitas dalam mencari keuntungan dari perundingan untuk memungkinkan Indonesia tidak dikenakan tarif yang berlebihan, tetapi negosiasi yang memungkinkan Amerika melihat Indonesia dengan cara yang lebih strategis gitu. Bahwa Indonesia bisa punya potensi untuk memimpin stabilitas politik di ASEAN. Indonesia mampu untuk jadi ya sebetulnya pemberi ide tentang keamanan di Indo-Pasifik. Nah, semua itu yang saya membayangkan harus dipimpin oleh seseorang dengan kapasitas di atas rata-rata. Jadi nama Dino Patijalal saya sebutkan di sini karena kalau diminta orang mesti menyebutkan nama tuh, dan sebaiknya semua orang mulai menyebutkan, terutama dari kalangan pemerhati hubungan internasional, dari kalangan akademisi yang peduli masa depan diplomasi Indonesia, masa depan diplomasi kita dengan Amerika Serikat. Oke, Bung Rocky, supaya fair ya, tidak hanya dampaknya bagi Indonesia, karena kita perlu soroti juga posisi Presiden Trump dan Amerika Serikat, karena yang menderita sebagai dampak kebijakan Trump itu bukan hanya negara yang terkena tarif tinggi seperti Indonesia, tapi juga berdampak serius secara domestik di Amerika Serikat. Makanya nggak terlalu kaget kalau gitu demo di mana-mana ya di Amerika menyikapi kebijakan dari Trump ini. Tentu di dalam negeri Amerika sendiri mulai ada gerakan-gerakan yang menuntut pemaksulan Donald Trump karena dianggap melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas, melanggar semacam sifat dari Amerika yang harus menerima keanekaragaman, sementara Donald Trump mulai membatasi pergerakan manusia, mulai membatasi tarif jelas sudah dibatasi, mulai membatasi dunia supaya tidak banyak Amerika membiayai riset-riset yang sebetulnya merugikan Amerika. Jadi kalangan akademisi pun di Amerika sudah dalam 2-3 hari ini sudah mengajukan petisi untuk memberi peringatan pada Donald Trump bahwa ilmu pengetahuan kelihatannya mulai disingkirkan oleh Donald Trump tuh. Lalu sifat-sifat Amerika yang menjadi negeri impian semua bangsa itu mulai dikendalikan lewat aturan-aturan imigrasi. Jadi semua hal itu sangat relevan dengan upaya Indonesia untuk memperluas pengaruh dan meningkatkan profil internasionalnya. Jadi sekali lagi dubes Amerika itu harus betul-betul datang dari lingkungan yang memungkinkan dunia mengenali Indonesia di dalam kapasitas diplomasi yang sangat berbasis intelektualitas, sangat berbasis pada pandangan menyeluruh tentang demokrasi, sangat paham tentang jelimetnya hukum internasional, dan karena itu kita ingin supaya beberapa nama sebaiknya diucapkan supaya dari awal kita bisa seleksi bahwa masyarakat sipil juga berhak untuk menseleksi calon dubes Indonesia di negeri yang terkuat dan sedang memperkuat diri hari ini, yaitu Amerika Serikat. Ya, ini sekedar analisa dan semua yang kita bicarakan selalu dalam upaya untuk melihat potensi negeri ini keluar dari krisis yang pasti mengguncang dunia, dan Indonesia rawan untuk diguncang karena kondisi ekonomi dan politik kita yang betul-betul masih rapuh. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.